Hai, semangat pagi teman-teman. Ketemu dengan saya lagi di pertemuan ke-8 dari perjalanan 24 Momentum. Hari ini kita akan belajar mengenai pikiran dan hasilnya. Seperti kita ketahui, pikiran dengan yang positif atau yang membangun itu akan menentukan perjalanan atau hasil yang konstruktif atau membangun perjalanan dalam kehidupan kita. Namun dengan pikiran yang destruktif atau yang negatif itu akan membuat pemikiran kita menjadi hal-hal yang tidak membangun. Pikiran yang bersifat konstruktif itu membangun dan harmonis. Hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika pikiran Anda bersifat destruktif, merusak dan tidak harmonis, negatif, kekhawatiran, ketakutan, dan tidak harmonis, hasilnya pun akan buruk. Baik dan buruk hanyalah kata-kata yang diciptakan untuk menunjukkan hasil dari tindakan kita atau kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum ini. Hal ini jelas bahwa kita seharusnya tidak membenci apapun, sekalipun itu hal buruk, karena kebencian itu menghancurkan. Dengan menyimpan pikiran yang menghancurkan, kita menabur angin dan akan menuai badai. Karena tujuan kehidupan kita ini adalah pertumbuhan. Pikiran apapun yang muncul pasti menimbulkan akibat di dalam karakter, kesehatan, dan keadaan seorang individu. Karena itu sangatlah penting untuk memiliki metode yang dapat membangun kebiasaan berpikir konstruktif atau membangun untuk menggantikan kebiasaan yang sudah kita miliki berpuluh-puluh tahun dan hanya menghasilkan dampak-dampak yang tidak inginkan. Kita sudah berjalan selama 7 hari. Tapi kita tidak dapat memiliki pikiran-pikiran negatif yang lemah dan merugikan selama 10 jam per hari, lalu berharap menghasilkan kondisi-kondisi yang indah, kuat, harmonis dari pikiran yang kuat, positif, dan kreatif selama 10 menit. Jadi tetap kita harus berlatih setiap hari, dilatih pikiran kita. Di saat ini adalah mengenai imajinasi. Imajinasi mengumpulkan materi yang digunakan pikiran untuk merajut kain yang akan dikenakan di masa depan Anda. Imajinasi adalah instrumen hebat yang dipakai setiap penemu, setiap pencipta untuk membuka jalan dari preseden ke pengalaman. Preseden mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Pengalaman mengatakan itu sudah dilakukan. Imajinasi adalah kekuatan yang dapat ditempa, dilatih, yang mencetak hal-hal yang ditangkap penginderaan atau 5 panca indera kita menjadi bentuk-bentuk dan gambaran idaman baru. Nah, jangan juga menyamakan imajinasi ini seperti khayalan, kosong belaka, atau lamunan yang suka dilakukan oleh beberapa orang. Melamun adalah bentuk penyanyian mental yang dapat mengarah pada bencana mental. Sedangkan imajinasi konstruktif berartinya kerja keras mental yang memiliki kemampuan berpikir, berimajinasi, dan mewujudkan impian-impian. Jika kita setelah sepenuhnya sadar akan fakta bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip kreatif, baik secara sadar kita akan selaras melakukan itu. Kekuatan real itu berasal dari dalam. Orang mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan yang berlimpah-limpah dan mereka memang menginginkannya. Bila disadarkan manusia akan kebenaran dan mengokohkan kemanunggalan ini, semua kesalahan yang ada ini adalah karena ketidaktahuan. Nah, dengan kita belajar 24 Momentum ini, kita belajar untuk menjadi tahu. Jika kita setia pada cita-cita, pada tujuan, kita akan mendengar panggilan ketika keadaan sudah siap untuk mewujudkan rencana-rencana kita. Dan itu hasilnya adalah berbanding lurus. Kita bisa merajut pakaian spirit dan kemampuan dalam kekuatan kita. Minggu lalu kita menciptakan gambaran mental. Kita merubahnya dari yang tak ada menjadi ada. Nah, hari ini kita akan belajar memvisualisasikan sebuah kapal perang. Sebuah kapal perang yang sangat besar mengapung di atas lautan. Dan dalam kapal itu berdiri dari ratusan kru. Kita tahu bahwa kapal itu sebesar dan seberat bangunan setinggi 20 lantai, sangat besar sekali.
Kita tahu bahwa kapal ini terdiri dari lempengan-lempengan baja yang sangat kuat dan siap sewaktu-waktu untuk menembakkan pelurunya. Namun sadarkah kita dari mana asal kapal perang tersebut? Mundur balik ke belakang, ikutilah lempengan-lempengan baja besar itu ke tempat pengecoran logam, dan lihatlah ribuan orang yang dipekerjakan untuk membuat lempengan-lempengan logam itu. Pergilah lebih jauh lagi mundur dan lihatlah biji-biji besi ketika datang dari pertambangan. Lihatlah bagaimana ia dimuat di kapal atau di dalam kereta barang. Biarkan pikiran kita membawa lebih jauh lagi untuk mengetahui mengapa mereka merencanakan sarana transportasi itu. Sekarang kita pergi jauh ke masa silam ketika kapal itu tidak berwujud dan hanya sebuah pikiran dari otak si arsitek. Jalur pemikiran kita bermula dari kapal perang dan berakhir kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapati bahwa latihan seperti ini itu amat berharga. Bila pikiran sudah dilatih untuk melihat secara mendalam, secara mendetail, hal-hal yang memang kita dengan sengaja ingin memikirkannya, dalam segala sesuatu kita akan melihat pemikiran yang berbeda. Penampilannya akan berbeda, yang tadinya tidak signifikan, kita akan melihat itu jadi secara signifikan. Yang tadinya tidak menarik, kita akan menjadi membuat dia menarik. Hal-hal yang tadinya kita tidak anggap penting, akan terlihat benar-benar vital di dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa dalam satu hari, dalam 10 jam, kita terus dicekok dengan di luar hal-hal negatif, lemah dan merugikan, lalu berharap menghasilkan kondisi-kondisi yang indah, kuat dan harmonis dari pikiran yang kuat, positif, kreatif selama 10 menit. Hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Ingat, repeating is learning. Imajinasi ini bisa diolah melalui latihan. Kembali lagi, latih lagi, lihat lagi. Percayalah, ini akan bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalankan bisnis MCI. Baik, sampai jumpa di hari ke-9 besok. Salam kaya harta jiwa, stay safe, take care di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Better life with MCI. Dadah.